Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Saham Hijau, yaitu segala sesuatu tentang dunia investasi di pasar modal. Pada kesempatan kali ini kita akan memberikan tutorial bagaimana cara analisa top 1 akumulasi bandar. Ini karena ada pertanyaan di konten-konten kami, itu apa yang dimaksud dengan top 1, top 3, and top 5 accumulation atau distribution. Sebelum lebih jauh, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Dan kalau Anda ingin info layanan kami, bisa cek di link deskripsi. Tentu saja disclaimer on. Nah, kalau Anda salah satu analisanya adalah menggunakan bandarmologi, maka Anda harus paham namanya fitur bagaimana membaca top accumulation and top distribution. Caranya bagaimana? Ini setiap sekuritas atau aplikasi sebetulnya penyajiannya mirip ya, tapi hanya tampilannya aja beda-beda. Saya juga pernah memakai aplikasi berbayar, itu hampir mirip lah. Ini yang saya gunakan Stockbit karena lebih enak tampilannya untuk konten. Nah, kalau Anda buka, ini saya pakai desktop biar lebih enak. Teman-teman juga pakai tablet juga lebih enak. Kalau bisa jangan pakai HP kalau udah analisa bandarmologi. Tampilannya kecil jadi susah. Anda ke sisi kanan ya, sisi kanan, dan nanti ketemu icon yang berbentuk kacamata dan topi. Ini seperti meneropong ya. Anda klik aja, nanti tampilannya akan seperti ini. Dan muncul tulisan-tulisan top 1, top 3, top 5 ya, volume, rupiah, dan lain sebagainya. Nah, cara bacanya ini itu sangat penting bagi Anda yang berkiblat dengan bandarmologi. Kita pelan-pelan ya, saya berikan tabelnya. Jadi yang tadi itu kan ini tampilannya. Nah, saya screenshot, kemudian saya potong bagi dua, ini yang bagian atas, ini yang bagian bawah. Sebetulnya top 1, top 3, top 5 itu apa sih? Sebetulnya ini adalah rangkuman ikhtisar daripada broker-broker yang melakukan aksi jual beli. Ya. Jadi kalau bisa top 1, top 3, top 5 ya di sini nih. 1 2 3 4 5. Top 1 berarti ini, top 3 berarti 1 2 3, top 5 berarti 1 2 3 4 5. Nah, bagaimana dengan yang lainnya? Nggak terlalu dianggap dalam istilah katanya rangkuman jual beli. Hanya nanti dilihat dari sini nih, jumlah akumulasi berapa buyer, berapa seller. Tapi yang sangat diperhatikan itu adalah rangkuman yang ada di sini. Nah, cara bacanya gimana? Nah, kita pelan-pelan ya. Nanti kalau saya ada salah, tolong koreksi di kolom komentar. Pertama, yang perlu diperhatikan adalah volume. Volume itu berarti jumlah lot yang dibeli atau dijual. Padanannya kalau di sini itu adalah buy lot, sell lot ya. Jangan terbalik, nanti volume dipadankan dengan rupiah, tidak. Tandanya kalau lot itu adalah di atasnya ada tanda ini, atau kodenya itu K ya, K, karena ini kan menunjukkan ribuan ya, ini ribuan 9,8. Kemudian kalau rupiah yang di sini tandanya billion atau miliar, itu berarti buy value atau sell value ya, ini atau ini. Jadi seperti ini. Nah, berikutnya kalau kita bicara top 1, itu artinya yang paling atas, broker nomor 1. Bagaimana cara membacanya? Kalau misalkan Anda dilihat di sini volumenya minus 5.372, itu hasil net daripada aksi jual beli di broker yang nomor 1. Berarti cara ngitungnya adalah, ingat, volume berarti di sini ya, sell lot ya sama buy lot itu lebih banyak mana? Kalau banyak sell lot berarti ini dikurangi ini ya, ini dikurangi ini.
Hasilnya ini kan 28,2 dikurangi 22,8. Ini kan 5,3. Nah, berikutnya rupiahnya bagaimana? Min 0,4 billion. Berarti min 400 juta. Berarti ngitungnya ini ya, value ini dikurangi ini kan 400 juta. Minus ya, berarti kan distribusi. Pertanyaannya, kok small distribution? Berarti persentasenya ini kecil. Biasanya kecil itu di bawah 10% dari total transaksi. Jadi kalau kecil ya small distribution, nggak terlalu dianggap. Tapi Anda paham dulu prinsipnya. Jadi kalau nanti big distribution berarti angkanya gede. Nanti lihat persentasenya, ada contohnya sampai akhir. Berikutnya, top 3 itu maksudnya apa? Top 3 itu maksudnya adalah gabungan antara broker nomor 1, 2, 3. Jadi kalau volume di sini plus 2205 itu berarti totalan ya, totalan dari akumulasi yang ada di sini. Ini kan kalau di total sekitar 40-an kan. Ini kalau di total sekitar 39 lah. Ya. Kemudian dengan ini ya, ini kan totalnya sekitar hampir mirip kan. Yang mana sisanya plus 2205. Maka disebutnya netral. Kenapa? Karena di bawah 5%. Nih, di bawah 5%. Ya. Kalau top 5 itu bagaimana? Akumulasi daripada broker 1, 2, 3, 4, dan 5. Sekali lagi kalau misalkan masih hanya di angka di bawah 10% itu ya small accumulation. Ini kan persentase ngelihatnya ini. Ya. Jadi seperti itu. Nah, pertanyaannya kan pada akhirnya kalau kita menyimpulkan dari sini, ini biasa, belum ada akumulasi besar. Karena apa? Sini small distribution, netral, small accumulation. Kita langsung ke average saja. Average itu seperti kesimpulan lah. Average-nya di sini netral. Ya. Kalau Anda bertanya, "Loh ini bagaimana kalau broker lebih banyak yang jual daripada yang beli?" Tapi kok di sini akumulasi? Ya dari net volumenya terlihat akumulasi. Tapi kalau saya biasanya kalau ngelihat seperti ini nggak saya anggap walaupun akumulasi. Karena apa? Top 1, top 3, top 5 masih netral. Nggak begitu. Nah, kita lihat kalau yang namanya big accumulation. Ini contoh yang big accumulation. Bagaimana top 1 ya, contoh ini top 1. Ini hanya dalam waktu 2 hari ya. Ingat net, all investor berarti lokal, asing itu terangkum di sini. Anda bisa lihat dari top 1 yaitu OD berbanding CC. Di sini netnya ya, netnya volumenya ingat ya, volume itu kan berarti lot di sini berbanding lot di sini kan setengahnya ya. Setengahnya maka plus 26.000 lot. Sehingga persentasenya 26%. Maka ini disebut dengan big accumulation. Nah, kalau misalnya ini top 3 1, 2, 3 ditambah dan kemudian dikalkulasi, tetap di sini big accumulation. Kalau ini memang betul-betul tidak bisa dibantahkan, memang big accumulation. Sampai top 5 1, 2, 3, 4, 5 tetap big accumulation. Kalau ada pertanyaan, lo itu top 3-nya ya atau top 5 dari broker, ini broker di samping nomor 1 ya, BK, AK, ZP. Ini nilainya kan mirip-mirip. Iya, tapi karena akumulasi dari 3 broker, 1, 2, 3, kan pada akhirnya angka ini kan keangkut. Maka tetap big accumulation. Nah, kalau seperti ini sudah betul-betul tanda akumulasi besar terjadi pada sebuah saham. Jadi kita nggak usah, pernah ada bertanya kepada saya ini, apakah kita harus ngitung satu persatu? Nggak usah, zaman sekarang itu udah dikasih rangkuman sama aplikasi. Kadang kita itu bikin susah sendiri. Ada rangkumannya, kita nyari yang manual. Nah, bagaimana dengan big distribution? Nah, ini big distribution juga sama. Misalkan ZP distribusi 2 kali lipat daripada pembelian, ya otomatis big distribution. Nah, kalau seperti ini
ya tekanan jualnya sangat tinggi. Maka ini kesimpulannya ya, maka kalau Anda pakai mazhab atau kiblatnya bandamologi, kalau sudah melihat seperti ini, maka jalan jalan pintasnya itu gampang. Kalau big accumulation, buy. Kalau big distribution, sell. Kalau netral ya wait and see. Udah, ini rumus gampang, tapi kadang-kadang ya kita bingung ya, karena keyakinan itu kan ketika saham naik itu susahnya, dan pesimisme ketika saham turun. Jadi maka pada akhirnya kadang-kadang yang perlu diingat ya, belum tentu ketika big accumulation terjadi itu saham naik gila-gilaan, dan belum tentu ketika big distribution terjadi itu saham turunnya gila-gilaan. Bisa jadi saham turun hanya 0,5%, itu bisa, dan sangat kondisi seperti itu akan banyak terjadi. Oleh sebab itu, ini kan hanya salah satu dari beragam analisa yang dominan di pasar modal. Saran kami jangan hanya gunakan ini saja, walaupun ini juga penting, tapi gunakan analisa yang lainnya. Sampai ketemu lagi. Kalau ada pertanyaan, cantumkan di kolom komentar. Siapa tahu di satu waktu kita bisa jadikan pembahasan sehingga menambah pengetahuan bagi kita semuanya. Terima kasih banyak penonton setia kami. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.